Pemirsa, Yayasan Lentera Anak Bali bekerja sama dengan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan Anak (FK Puspa) menggelar perayaan dalam rangka peringatan Hari Ibu Jumat 23 Desember 2022. Kegiatan ini digelar bertempat di Wantilan DPRD Provinsi Bali, diikuti oleh para ibu tukang suwun Pasar Badung dan anak-anak yang tergabung dalam Yayasan Lentera Anak Bali. Kegiatan yang mengangkat tema Perempuan Berdaya Anak Terlindungi Indonesia Maju ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Lentera Anak Bali, Anak Ayu Sri Wahyuni, Ketua Umum Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan Anak atau FK Puspa Kota Denpasar, Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Bali, Diah Paramita Duarsa, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak atau APSAI, Forum Anak Denpasar atau FAD, Kisara, dan para ibu tukang suwun dan anak yang tergabung dalam Yayasan Lentera Anak Bali. Ketua Yayasan Lentera Anak Bali, Anak Ayu Sri Wahyuni mengungkapkan, dengan adanya Yayasan Lentera Bali dapat membantu para ibu tukang suwun dan anak-anak yang memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui kegiatan perayaan peringatan Hari Ibu ini untuk memberikan pencerahan kepada para ibu tukang suwun bahwa tugas seorang wanita tidak hanya melahirkan dan tugas seorang anak bukanlah sebagai pencari nafkah. Dengan melihat fenomena ibu menggendong anak untuk meminta-minta dan menggunakan anak sebagai objek, ia menambahkan, Yayasan Lentera Anak Bali tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga keterampilan maupun baca tulis dengan harapan anak-anak dari ibu tukang suwun ini memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya dan mendapatkan pendidikan yang layak. Peringatan Hari Ibu ke-94 kami rayakan bersama-sama ibu-ibu yang termasuk ibu-ibu kawin muda yang terlibat dalam perkawinan anak, biar mereka merasakan bahwa pernikahan dan melahirkan itu tidak sekedar hanya simbol bahwa dia sudah menikah, tapi tugas berat untuk mendidik anak-anaknya agar bisa lebih baik dari mereka saat ini. Tentu yang paling utama adalah pendidikan mental, etika, dan tidak mengajak mereka kembali ke jalan seperti mereka dulu waktu anak-anak. Nah, sekarang mereka jadi dewasa karena melahirkan, sebenarnya umurnya masih di bawah umur anak. Sedangkan perkawinannya pun tidak perkawinan yang tercatatkan di catatan sipil, sehingga mereka tidak punya akte kelahiran, tidak punya akte perkawinan. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, itu tidak pernah terpikirkan. Jadi kami berharap kerjasama yang sudah baik dengan pemerintah Kota Denpasar lebih ditingkatkan lagi, bahwa mereka tidak semakin banyak harus berada di jalanan, tetapi mereka harus lebih banyak mendapat pendidikan sampai ke tingkat yang paling tinggi dengan tentu dukungan dari pemerintah, selain orang tuanya tidak lagi mempekerjakan mereka atau mengajak mereka bekerja di jalan. Ketua Umum Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK Puspa Kota Denpasar, Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa mengungkapkan apresiasi kepada Yayasan Lentera Anak Bali yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dengan harapan kegiatan ini dapat memotivasi para ibu dan anak-anak yang biasa turun ke jalan atau yang berada di Pasar Badung. Ia mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Lentera Anak Bali yang selama ini mensupport kegiatan yang membuat anak-anak termotivasi untuk memberdayakan diri agar secara ekonomi menjadi lebih baik. Kami harap ke depannya saya sebagai mewakili pemerintah Kota Denpasar berharap supaya hal ini tidak terjadi lebih banyak lagi. Jadi kami sebagai organisasi yang dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan berharap supaya kita bisa untuk meminimal kejadian-kejadian seperti ini. Kegiatan diisi dengan talk show dari ibu tentang kesehatan reproduksi dari PKBI Bali dan Kisara, kemudian dilanjutkan dengan lomba-lomba serta pembagian sembako. Bunga Widrayani, Bali TV.